dari komunitas orientasi mengasihi. Temanya adalah pengampunan dan pemulihan. Sebelum saya sampaikan di ayat mana yang akan kita belajar, saya mau sampaikan bahwa di akhir kitab Perjanjian Lama itu adalah Maleaki. Nah, setelah Maleaki, begitu banyak perjalanan dan apa yang Tuhan sampaikan dari kitab Kejadian hingga Maleaki. Tuhan begitu banyak berbicara, Tuhan begitu banyak mengasihi, Tuhan begitu banyak sabar terhadap manusia, ya. Lebih di situ banyak kisah tentang orang Israel, ya. Tapi setelah itu, setelah selesai kitab Maleaki, Pak, Tuhan diam 400 tahun. Baru masuk perjanjian baru. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan apa yang akan dilakukan untuk menyelamatkan manusia. Apa yang dilakukan? Apa yang harus dia lakukan supaya manusia ini tidak binasa? Karena dia sudah diam selama 400 tahun. Kemudian Tuhan mengambil keputusan. Dia sendiri yang datang menjadi manusia, dan itu terwujud dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Betapa besarnya kasih-Nya. Untuk itu saya sengaja membawa satu video, semoga bisa ditayangkan. Sebelum kita masuk kepada firman, saya mau kamu melihat video ini untuk mengingatkan apa inisiatif terbesar Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ya, bisa ditayangkan, Pak. Mengingatkan kita bahwa pengampunan yang Allah sendiri lakukan itu sangat luar biasa, saudara. Kita belajar dari Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Kita sama-sama ucapkan. Matius 11 ayat 28, 2, 3. Segala yang dikasihi Tuhan. Tema dari kita bulan ini adalah pengampunan dan pemulihan. Pertanyaannya, dua kata pengampunan dan pemulihan ini adalah dua kata yang sangat begitu penting bagi kita orang Kristen, pengikut Kristus. Pengampunan, Allah sudah diam 400 tahun, tapi Dia mau mengampuni kita dengan jalan yang bukan murah. Harga yang ditebus untuk mengampuni kita, saudara, begitu luar biasa. Dia sendiri datang ke dunia ini menjadi manusia dan merasakan bagaimana penderitaan yang sangat luar biasa yang harus dialaminya supaya kita selamat. Tidak bisa ditebus pakai uang seberapa banyak, hanya ditebus dengan harga yang sangat mahal. Oleh karena itu Tuhan mau kita mengalami pengampunan itu yang sempurna. Pertanyaannya yang pertama, apakah engkau saudaraku sudah mengalami pengampunan sempurna itu daripada Tuhan? Jawab masing-masing. Kalau engkau sudah merasakan pengampunan daripada Tuhan, maka ada sukacita di dalam hati, ada damai, nggak gelisah. Itu kalau kau mengalami itu, berarti kau sudah mengalami pengampunan yang sempurna. Tapi kalau belum, berarti kamu nggak bereskan pengampunan itu dari diri. Orang lain melakukan satu kejahatan yang luar biasa sehingga kau kecewa, kau sakit hati, kau dendam. Kau tidak melepaskan pengampunan. Jika kau tidak melepaskan pengampunan itu bagi orang lain, bagaimana
bisa mengalami pengampunan sempurna daripada Tuhan. Tidak akan pernah bisa. Allah sendiri berdamai dengan dirinya untuk bisa mengambil satu tindakan karena dia sudah mengampuni kita, sehingga dia masuk ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dan ada satu tindakan yang mengampuni, di mana kita bisa selamat. Pak, kalau engkau tidak bisa mengampuni orang lain yang jahat sama engkau, bagaimana engkau bisa mengalami damai sejahtera di hati? Bagaimana Paskah ini kau bisa nikmati anggur dan roti daripada Tuhan? Itu bukan sekedar roti, itu bukan sekedar anggur, itu adalah lambang di mana daging Tuhan Yesus itu tadi yang kita lihat tercabik-cabik, terkoyak-koyak. Kalau kenyataannya itu yang dicampur tadi itu hanya sebatas tali. Ada film lain diilustrasikan, ada satu cambuk, di mana cambuk itu di ujungnya itu ada cengkeram seperti besi tidak entah, gitu ya. Jadi kalau dicampur ke tubuh kita, ke daging, itu ditarik maka terkoyak. Itu adalah perlambang tubuhnya Tuhan. Yesus Kristus terpecah-pecah. Itu makanya roti, inilah roti yang kupecahkan, kata Tuhan di zaman Kudus. Yang kupecahkan, yang dipecahkan bagimu, seperti tubuhnya Tuhan dipecah-pecahkan bagi kita. Itu artinya. Demikian dahsyatnya pengorbanan Tuhan supaya kita selamat, saudara. Siapakah kita yang tidak bisa mengampuni orang lain? Yang gak bisa mengampuni mama kita, bapak kita, adik kita, keluarga kita, siapakah kita? Kalau kita sudah bertekad untuk bisa melepaskan pengampunan itu, saudara, maka engkau akan bisa mengalami pengampunan yang sempurna daripada Tuhan. Karena penghakiman Tuhan dari kita. Ada orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa sama kita. Penghakiman itu milik Tuhan. Kita tidak berhak melakukan pembalasan. Kenapa? Karena kita pun diampuni. Dosa kita sangat banyak, coba merenung sebentar. Dosa yang kau lakukan saat ini, sampai dengan detik ini, sampai kau ada di tempat ini, kira-kira kalau engkau jadi seseorang yang mengasihi, bisa mengampuni? Berkali-kali saya dengar kemarin lagu itu ya, saya sangat bersyukur ya Pak Iwan bisa nyanyi lagu berkali-kali ya kau menolongku ya, itu Tuhan Yesus setia ya. Saya sangat bersyukur ya, hati yang keras bisa Tuhan membuka. Pak Iwan bisa nyanyi, bisa bersaksi. Saya melihat videonya sampai nangis. Begitu lama perjuangan kami berdua berbeda. Tapi lihat, sebesar apa hati yang keras, Tuhan bisa. Karena apa Tuhan mengasihi kita? Berkali-kali kita jatuh ke dalam dosa, berkali-kali kita minta ampun, jatuh lagi, minta ampun, jatuh lagi, minta ampun. Selagi kita masih ada nafas, Pak, Tuhan akan membuka tangannya mengampuni kita. Selagi masih ada. Tapi kalau sudah tidak ada lagi kesempatan kita minta ampun, Pak, dan kita masih dalam dosa itu, maka pengorbanan Tuhan, keselamatan yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan anugerahkan kepada kita, tidak menjadi milik kita. Oleh karena itu, pertanyakan dalam diri kita, apakah saya sudah benar-benar mengampuni orang lain, sehingga pengampunan dari Kristus Yesus itu bisa saya alami secara sempurna? Caranya, bagaimana saya tahu bahwa pengampunan yang sempurna itu sudah saya alami? Periksa, adakah damai di hati? Adakah kasih di hatimu? Adakah damai sejahtera? Adakah dalam hatimu masih terus mendengar rasa bersalah? Kalau masih ada rasa bersalah menderamu, bereskan. Tuhan sudah menyelesaikan di kayu salib, saudara. Terakhir dia katakan, sudah selesai. Dosa kita ini sudah selesai. Hutang dosa kita ini sudah selesai. Jangan ada di antara kita
hal penderitaan sekarang. Tidak. Tuhan akan menawarkan penderitaan bagi orang yang benar-benar mengalami pengampunan yang sempurna. Tuhan menawarkan apa tadi selain pengampunan? Pemulihan. Pengampunan, pemulihan. Dua kata ini sangat penting bagi kita. Kalau hidup kita sudah selesai dengan pengampunan, kita sendiri sudah mengampuni diri kita, mengampuni orang lain, Tuhan kita pasti tahu. Dengan film tadi itu hanya ilustrasi yang lebih mengerikan dari situ yang Tuhan alami. Dicaci, diludah, dan dia nggak salah. Kalau kita dipukul, Pak, kita salah, terima ya. Tapi kalau orang yang nggak salah dipukul, suci dan menerima penganiayaan yang begitu mengerikan, hanya untuk kita. Maka jangan ada satu pun kita mau mengintimidasi iblis, bahwa iblis mengatakan dosamu sudah tak terampuni. Itulah sebabnya kau ada di tempat seperti ini, karena dosamu sudah tak terampuni. Paskah ini mau menyampaikan, Tuhan bilang sudah selesai anakku. Dosamu sudah kuselesaikan, aku yang menyelesaikan utang darahmu, utang dosamu, aku yang menyelesaikan. Tuhan sudah menyelesaikan. Masa kita mikir-mikir lagi dosa kita? Yang Tuhan mau, kita bukan memikirkan dosa kita. Yang Tuhan mau, hidup kita pulih, Pak. Kita tinggalkan yang lama, kebiasaan kita yang lama, pulih. Kalau orang mengalami pemulihan, artinya ada damai sejahtera. Tuhan memimpin hidup dia, Tuhan menolong dia dalam kesesakan, dalam tempat seperti ini, Pak. Kau akan mengalami sukacita, kau akan mengalami kehangatan di hati. Kita hidup hanya sementara di dunia ini, Pak. Tapi yang pasti, orang yang diselamatkan Tuhan, orang yang menerima anugerah keselamatan, hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Ya, meninggalkan tubuh fana kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia ini banyak pencobaan, banyak tekanan, banyak sekali yang membuat kita merasa capek. Itu sebabnya orang yang nggak tahu sama Tuhan, orang yang nggak merasakan Tuhan itu menjadi bagian dalam hidupnya, mengambil jalan singkat, Pak, karena dia merasa capek sekali hidup, nggak ada harapan dalam hidup ini. Kalau saya harus keluar dari tempat ini, nggak punya harapan. Itu kata intimidasi iblis. Tuhan Yesus bilang, mari, mari. Kalau ada orang yang mengajak kita mari, berarti ada jalan keluar, kan? Berarti ada solusi bagi orang yang mengajak kita mari. Orang yang bagaimana Tuhan ajak mari? Orang yang capek, orang yang letih dengan kehidupannya, dengan dosanya, itu aja. Kawan-kawan kita ada yang sudah keluar dari sini, tapi kembali juga ke dosa yang sama. Sampai akhirnya kalau tetap dia melakukan hal yang sama, mungkin akan jumpa lagi di sana. Itu saja. Saya pernah tanya, kenapa kamu tidak bisa melakukan hal yang lebih baik lagi dari yang pernah kamu lakukan? Saya tidak punya jalan, hanya itu saja yang bisa aku lakukan. Itu kata dia, kata iblis. Tapi Tuhan mengatakan mari. Kalau Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan mari kepada kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka bersama Tuhan pasti ada masa depan. Bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Mungkin kau tidak bisa memikirkan jalan keluar yang seperti apa yang Tuhan katakan. Saya di luar kalau pergi dari sini tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, baju cuma di jalan ini aja, ongkos saja saya tidak punya untuk pulang, mau kemana saya tidak tahu. Kalau dengan pikiran kita, Pak, memang tidak ada cara. Tidak ada cara selain kita melakukan hal-hal yang jahat Tuhan. Tapi kalau bersama Tuhan, janji Tuhan, ya, itu gak main-main. Tuhan bukan janji seperti manusia yang sekarang iya, besok enggak. Tuhan itu berjanji ya dan amin. Kalau dia bilang aku akan tolong, kau akan tolong. Berkali-kali kau jatuh, aku akan tolong. Itu luar biasa. Karena Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu daging kita, Tuhan tahu manusia kita ini. Kapan kita lemah, kapan kita jatuh, Tuhan tahu. Oleh karena itu lari kepada orang, kepada pribadi, kepada Yesus yang bisa menolong kita. Dan Yesus mengerti kok dia manusia kan, dia Tuhan juga kan. Kenapa dia bilang manusia? Karena dia bisa haus, bisa rasa sakit ketika tadi bicara
Tuhan Yesus tak boleh salib, benar? Roh saja yang menembus roh. Tapi karena kita manusia, Pak, makanya Allah itu harus jadi manusia. Manusia ganti manusia. Kita digantikan sama Yesus yang manusia. Ya, demikian ya. Jadi kalau ada suatu saat mungkin pernah mengalami ada temanmu yang menggantikan engkau, mengatakan bahwa dia yang salah supaya engkau selamat, itu luar biasa ya. Ya kan ada bisa itu semakin dekatnya pertemanan ya. Ya, dia mengaku dia yang salah untuk menyelamatkan engkau, sehingga engkau tidak ada di sini, dia yang ada di sini. Itu kasih. Tapi tak cukup seperti itu kalau Yesus menebus kita. Begitu banyak dosa-dosa yang harus kita lakukan hanya bisa ditebus dengan darah yang suci. Manusia yang tidak berdosa. Yesus hadir ke dunia ini bukan atas hubungan laki-laki dan perempuan. Yesus ada di dunia ini dalam Roh Kudus. Jadi dia bersih. Dia tidak berbapa. Dia hanya beribu. Benar? Ada ibunya ya kan? Siapa ibunya? Mari. Dia ada bapaknya. Yang tak ada bapak dan tak ada ibu siapa? Manusia. Hah? Jadi tiba-tiba manusia dunia. Yang tak ada bapaknya dan tak ada ibunya. Ada enggak? Ada ibunya dan bapaknya. Ya. Oke, jadi Yesus itu nggak punya bapak. Dia lahir dari Roh Kudus dengan firman kata Yesus. Oleh karena itu kita harus jangan anggap sepele, anggap enteng. Oh pasca selesai pasca menerima lewat buat lagi yang jahat. Pak, pengorbanan itu cuma sekali Pak. Yesus cuma di kayu salib cuma satu kali. Kalau kita masih punya kesempatan Pak, kau mengalami pemulihan. Tapi kalau kau tetap dalam kegelapan, tidak mau berubah, tidak mau datang kepada Tuhan, pemulihan tidak terjadi, maka hidupmu akan sia-sia. Maka penebusan itu, keselamatan yang Tuhan anugerahkan tidak terjadi bagian. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tinggalkan semua yang Tuhan tidak suka. Apa yang Tuhan tidak suka? Mulut yang penuh dengan ucapan-ucapan kotor, mulut yang mengucapkan sungguh-sungguh, yang menyalahkan, yang memaki. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus sama Tuhan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Manusia itu selalu dalam posisi kalau dia lagi lemah, lesu dan berbeban berat, maka disitulah cara iblis untuk masuk. Mau gereja, mengingat-ingat masa lalu. Berkali-kali saya bilang, Pak, kita ini punya memori yang kuat ya. Kalau memorimu tidak bisa melepaskan ingatanmu dari perbuatan jahat, kesalahan yang begitu dahsyat yang kau lakukan, minta pertolongan Tuhan bisa. Tuhan, tolong aku melupakan sakit hatiku, aku tidak ingat lagi supaya aku tidak marah dalam hati. Tuhan bisa. Tolong Tuhan untuk tidak mengingat peristiwa yang membuat aku kemarin pun Tuhan bisa, sehingga aku damai. Tidak didera sama iblis, tidak disuruh sama iblis bahwa kau mengingat itu sehingga tidak ada pengampunan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, ketika engkau sudah merasakan pengampunan, kau harus ada lega. Kalau kau nggak merasa lega, saudaraku, nggak ada artinya nanti tanggal 22 bulan ini minggu keempat, nggak ada artinya kau menerima perjamuan kudus itu. Itu hanya sebagai simbol aja kau ambil. Dan itu akan terjadi lagi nanti setahun depan, pasca tahun depan. Iya kalau keadaan aman-aman saja. Ini saya kasih tahu bagi ayat zaman ya Pak. Di mana-mana banjir, banjirnya nggak main-main. Di mana-mana banjir itu kemarin tadi pagi. Jalan Medan Shantar itu sudah banjir satu kondahan. Medan Shantar jalan besar gitu. Dari mana itu? Nggak main-main Pak. Kita nggak tahu bagaimana keadaan Indonesia, masih aman-aman, gedung tinggi masih ada di luar. Kalau kita lihat televisi, di tempat-tempat lain, Myanmar yang mati bukan satu orang, ribuan. Keadaan sekarang sudah keadaan akhir zaman. Kita nggak
bisa main-main. Kita harus ambil keputusan pertobatan itu, Pak. Kalau engkau yang belum menerima Yesus, saya akan bimbing kau menerima Yesus. Memang KTP-mu Kristen, tapi kau tidak pernah mengundang Yesus untuk jadi milikmu. Saya akan panggil, saya akan tuntut kamu menerima Yesus, supaya nanti di akhir minggu keempat kau sungguh-sungguh merasakan bagaimana perjamuan kudus dan Roh Kudus akan menjamah. Saudara yang dikasih Tuhan, harus bereskan di sini, saudara. Bereskan, bukan ini urusannya bukan urusan perut. Kalau urusan perut, Pak, 3 kali sehari kita makan, kita tetap lapar dan istirahat. Ini soal di sini, jiwamu minta keselamatan daripada Tuhan. Tuhan sudah memberikan, membuka tangannya, keselamatan sudah ada. Makanya jemputlah keselamatan buat firman Tuhan. Udah kita mendapatkan hadiah, masa orangnya lagi ngasih-ngasih antar kita? Kan kita yang jemput, benar kan? Kita yang jemput keselamatan kita. Oleh karena itu, supaya hidup kita dipulihkan, bereskan dulu, Pak, pengampunan dari orang-orang yang kau benci, orang-orang yang mengecewakanmu, orang-orang yang tidak bisa kau lupakan saking kau sakit hati. Bereskan. Maka ketika kau sudah membereskan, pengampunan yang daripada Tuhan akan kau rasakan sempurna. Kuasa Tuhan itu bersempurna atas. Ya, dalam yang dikasih Tuhan. Sehingga apa? Apa yang dikatakan firman Tuhan, letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan akan memulihkan dan memberikan kelegaan. Orang yang kalau nggak lega, pernah tahu nggak orang yang terlalu haus terus minum lega, apalagi pakai es, apalagi pakai sirup, lega banget ya Pak ya. Itu sangat lega. Bagaimana orang yang betul-betul tertekan, letih, lesu, sendiri, tak ada yang memperhatikan. Kita datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, maka Yesus menawarkan kelegaan. Baca firman, perjanjian baru Tuhan begitu banyak memberikan kelegaan di situ sebelum dia disalibkan. Banyak orang yang menikah, kawin, Kanaan, tiba-tiba habis anggur. Kan malu. Kalau zaman dulu kalau misalnya tamu masih banyak Pak, anggurnya nggak ada, itu malu. Tuhan menghapus malu. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berikan anggur baru. Luar biasa. Orang yang 38 tahun sakit, gak pernah namanya kesembuhan yang mengalami, Tuhan selesaikan. Apalagi perempuan pelacur, Tuhan biarkan mau mati, kalau mau dirancang, Tuhan selamatkan. Kalau dia tidak punya jalan, sebentar lagi jadi lempar batu. Ketika dia datang sama Tuhan, apa yang dia lakukan? Tuhan selamatkan. Lega tak perempuan? Lega. Siapa lagi? Banyak. Mau yang jalan, Paulus sangat cerdas Pak. Dia tak kenal namanya Yesus karena dia itu adalah orang yang aktif dalam Alkitab, dan dia itu muridnya Gamaliel. Dia itu orang yang berada, orang yang punya penghasilan banyak, dan nggak perlu yang namanya Yesus buat dia. Benar nggak? Susah nggak masuk sama orang yang punya uang banyak? Kamu besok keluar, kamu datangi sama keluarga kokomu atau tulang kaya raya, kamu dari lapas. Tapi dari lapas sudah berubah, sudah bertobat, sudah melayani, tiba-tiba kamu mengingatkan umurmu yang kaya atau tulangmu yang kaya. Tulang, bertobatlah. Karena ini sudah akhir zaman. Dia orang kaya. Apa yang dilihatnya? Dilihatnya kau dalam satu kepala. Terus dilihatnya uangnya. Siapakah kau bisa mengingatkan aku yang kaya raya? Makanya kata Tuhan, orang yang kaya itu susah masuknya. Seperti masukkan lubang jarum ke mana? Seperti unta masuk ke lubang jarum itu susah. Lubang jarum itu sebenarnya bukan artinya bahwa jatuh besar. Ada pintu yang sempit di sana ya, di daerah sana yang kita katakan pintunya sempit, nggak bisa masuk. Jadi kalau unta pun masuk nggak bisa. Ini umpamakan lubang jarum. Artinya nggak mudah orang kaya menerima Yesus. Tapi Paulus nggak dikorbankan untuk menerima Yesus. Nggak dikorbankan, nggak bisa dikorbankan. Karena dia ahli Taurat. Dia semua perjanjian lama dia tahu. Semua dia tahu. Dan dia pintar. Tapi
akan menyelamatkannya. Dengan cara apa? Tuhan langsung datang. Membuat apa? Membuat si Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan akhirnya dia buta. Kalau buta, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, baca nggak bisa, jalan nggak bisa, ngapain nggak bisa, minta tolong sama. Ketika dia sudah tidak mengalami apa-apa, tidak bisa lagi ngapa-ngapain, lalu cari Tuhan. Begitu juga kita, jangan sudah tergeletak, nggak bisa ngapa-ngapain, udah miskin semuanya kita baru cari Tuhan. Lagi tegang, lagi minum manis, lagi di sini bagus-bagus, nggak mau cari Tuhan, nggak mau bertobat. Ya kalau Tuhan datang kita, kalau tidak, saudara yang dikasih Tuhan, firman kali ini, pikirkan, dengarkan, renungkan. Biarlah Tuhan berbicara di hati, mengingatkan engkau bahwa betapa besarnya kasih Tuhan akan Allah kita akan kita. Yohanes 3:12, Yohanes 3:16. Karena itu besar kasih Allah sehingga mengaruniakan anaknya yang supaya percaya ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jadi nggak buat semua orang. Kalau orang yang nggak percaya, kita nggak percaya kepada Yesus, sudah dapat nggak diselamatkan, tapi binasa. Jadi kalau engkau sebelum kemarin belum pernah mendengarkan tentang Yesus, karena sebelum kau di sini kau pernah masuk gereja, maka biarlah telingamu hari ini mendengar bahwa keselamatan itu hanya untuk orang yang percaya kepada Yesus. Hanya, bukan untuk semua orang. Kalau tidak percaya sama Yesus dan tidak ada Yesus di dalam kehidupan, tidak ada keselamatan. Oleh karena itu Pak, pertanyaan yang tadi saya katakan, jawablah di hatimu, apakah kau sudah mengalami pengampunan yang sempurna dari Tuhan karena engkau sudah mengampuni orang lain? Dan yang kedua, apakah engkau merasakan damai sejahtera, sukacita di hatimu ketika kau bernyanyi, berdoa? Apakah kau merasakan kelegaan? Kalau kau sudah merasakan kelegaan itu, maka kau sudah mengalami pengampunan yang sempurna. Amin. Mazmur 103 ayat 11 sampai 12 terakhir. Mazmur 103 ayat 11 sampai 12. Mazmur 103 ayat 11 sampai 12, kita sama-sama 2-3. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian orang-orang sejauh timur dari demikian luar biasa. Siapa yang bisa mengukur tingginya langit dari bumi, Pak? Seperti itulah tingginya kasih Tuhan akan kita. Dia nggak peduli kita pernah melakukan kejahatan yang lebih gimana, tapi Tuhan bilang, aku mengasihimu anak. Pengorbananmu ribuan tahun yang lampau tidak akan sia-sia. Ketika kau terima aku, ketika engkau merasakan pengampunan yang sempurna dariku, maka keselamatan itu menjadi milikmu. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Artinya timur barat beda. Tuhan tidak mendekatkan kita lagi kepada pelanggaran-pelanggaran. Dijauhkannya kita, kalau kita dari narkoba, dijauhkannya kita dari narkoba. Kalau orang dekat kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Kita tidak dekat-dekat lagi kepada pelanggaran. Kita dihidupkan dengan pertemanan baru, kehidupan baru, atmosfer baru. Orang-orang yang mendukung kita, orang-orang yang mengingatkan kita, pertemanan kita yang lama, Tuhan jauh-jauhkan daripada. Oleh karena itu, jangan jauh-jauh daripada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tekadkan kepada hatimu, Tuhan ampuni aku. Tuhan sudah bilang, apapun kejahatan yang kulakukan, Tuhan mengampuni. Oleh karena itu Tuhan, biarlah aku merasakan damai sejahtera dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan menutup doa dengan doa
Tetapi nanti saya akan mengundang engkau, jika ada di antara kamu yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya minta engkau maju ke depan ketika saya akan memanggil. Kita berdoa. Kita nyanyi satu lagu. Setelah itu kita berdoa. Betapa besarnya kasih-Mu atas kami. Mungkin selama ini kami menganggap kasih-Mu biasa-biasa saja, karena kami tidak begitu peduli Tuhan dengan kehidupan yang kami jalani. Kami begitu sesuka hati kami melakukan yang jahat di mata-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah kami Bapa. Ampuni dosa kami Tuhan. Apa yang sudah Kau lakukan 2000 tahun yang lalu, Kau sendiri yang datang ke dunia ini Tuhan. Lalu Yesus Kristus yang harus melewati penderitaan, malu, celah dan hina, yang menggantikan kami mereka berdosa kami. Tuhan Yesus telah membayar lunas semuanya. Tuhan, tak dapat kami selalu betapa besarnya kasih-Mu. Tidak akan ditemukan kasih seperti itu dimanapun Tuhan. Bahwa kami mengingat itu semua Bapa, bahwa apa yang Kau lakukan Tuhan begitu luar biasa, supaya kami tidak kembali lagi kepada kejahatan yang kami lakukan Tuhan. Ketika mata kami hari ini melihat, telinga kami mendengar melalui video itu Tuhan Yesus. Oh Bapa, begitu mengerikan yang Engkau alami Tuhan. Pada dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami Bapa, agar hati kami boleh mengampuni siapapun Tuhan yang membuat kami kecewa, marah, benci, dendam. Bawa kami Tuhan, tolong kami untuk melepaskan pengampunan itu Tuhan Yesus, agar kami boleh menerima pengampunan yang sempurna daripada-Mu ya Tuhan Yesus, dan merasakan kelegaan, damai, sejahtera daripada hati-hati kami. Kami capek ya Tuhan memikirkan begitu banyak penderitaan kami. Kami capek Tuhan melakukan dosa setiap hari. Kami capek Tuhan dengan pikiran kami Bapa terlalu sibuk, khawatir, takut. Kami capek Tuhan. Dan hari ini kami mendengarkan firman Engkau menawarkan kelegaan. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Engkau tahu saat ini kami berbeban berat Tuhan. Kami berbeban berat Tuhan. Tapi Engkau Bapa menawarkan kelegaan. Kami mau datang kepadamu. Kami mau undang Engkau dalam hidup kami Bapa. Karena kami tidak mau sendirian menjalani kehidupan ini Tuhan. Tolong kami Yesus. Tolonglah kami ya Bapa di surga, agar pemulihan terjadi atas pribadi kami Tuhan. Kami
pada siang hari untuk mau menerima Engkau sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan pribadi untuknya dalam hidupnya. Sehingga kapan Tuhan mereka memanggil nama di dalam doa mereka, Tuhan merasakan hadirmu di dalam hidup. Terima kasih saudaraku, tidak ada di antara engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya akan maju ke depan. Saya akan membimbing, saya akan berdoa sehingga engkau bisa mempersiapkan diri menerima Tuhanmu, dan roh di dalam perjamuan yang akan kau terima bulan ini Paskah. Pikirkanlah saudara segala dosa-dosa yang kau lakukan. Pikirkan segala kesalahan orang lain yang tidak bisa kau ampuni. Maka ambillah keputusanmu saudara, supaya kau boleh melepaskan pengampunan itu Tuhan melalui mereka Yesus. Jamah hati mereka Tuhan, biar ada kelegaan mereka boleh rasakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau tahu mereka benar-benar, Engkau tahu mereka tidak kuat sendirian. Tuhan, mereka tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang menjadi kesesatan mereka. Tapi Tuhan, siapa yang Engkau tahu? Engkau tahu apa yang mereka rasakan. Bapa dan Tuhan, mereka letih, mereka bersabar. Tolonglah Bapa, tolonglah hadirlah Engkau dari mereka menuntut Tuhan. Engkau tidak pernah menolak satu orang pun Bapa. Engkau boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, aku berdosa, dosa kedua ya Tuhan, menurutku tidak terampuni Bapa. Aku menyakiti hatiku. Tapi siang hari ini, ampunilah dosa. Dan aku mau mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mulai saat ini, mulutku, lidahku mengatakan Engkau Tuhan bagiku. Yesus, Engkau menebusku. Yesus, Engkau hadir dalamku. Dan hatiku percaya, mulai saat ini, Yesusku, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang percaya. Masuk dalam hatiku, bertahta dalam hidupku, menguasai pikiran dan hatiku, karena aku milikmu seutuhnya. Jika aku lemah, aku mau jatuh dalam dosa, Yesus, Engkau yang saat ini ada dalamku. Tangannya yang kuat, jauhkan aku dari jahat. Pimpin hidup, ada pemulihan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau telah mendengarkan setiap anak-anak Bapa. Kau tidak membiarkan mereka Tuhan. Kau mengasihi mereka. Pujilah nama-Mu. Maka Tuhan, Kau yang sudah ada dalam hidup, kerjalah terus Tuhan. Bekerjalah terus. Pulihkan. Engkau yang Tuhan akan ubahkan. Dan Yesus ada dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Tuhan, terima kasih untuk ampun. Maka lebih lagi, lebih luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus,
Jadi hidupnya diserahkannya bagimu. Setiap dirimu tidak ada satu yang boleh merampasnya. Kegelapan tidak bisa merampasnya. Engkau akan menjadikan dia orang yang memakai masa mudanya Tuhan. Pakai luar biasa, pakai luar biasa Tuhan. Dan mata lalu lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus mengampuni dosa dan memberikan keberkahan. Apapun yang sudah kau lakukan Tuhan dalam hidup engkau, Dia menjauhkan engkau dari segala dosa-dosa. Hai segala kegelapan keluar, tidak boleh ada dalam tubuh ini, tidak boleh mengintimidasi. Aku perintahkan kau dalam nama Tuhan Yesus, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang pernah berada dalamnya, hai kau keluar, tidak bisa mengintimidasi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjadi bagianmu. Yesus Tuhan dalammu, dan Dia tidak pernah membiarkan kau kekuatan yang dahsyat Tuhan berikan bagimu. Haleluya. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, ini anakmu yang milikmu. Dia sudah menyerahkan hidup dan tangan Bapa. Maka pakailah hidupnya milikmu. Terima kasih terpuji dan nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sangat baik Bapa, kasih-Mu luar biasa. Haleluya. Kembali ke tempatmu saudaraku. Terima kasih Tuhan. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh, lebih sungguh. Haleluya. Mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Tuhan lebih dulu mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjamah kami saat ini untuk melepaskan pengampunan, sehingga ada pemulihan terjadi bagi setiap anak di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Tuhan, hamba berdoa bagi satu persatu anak-anak di tempat ini Tuhan. Bantu mereka mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus pada Paskah Tuhan. Tolong mereka dan kuatkan mereka untuk hidup kudus Tuhan, menghargai pengorbanan-Mu Yesus di kayu salib, sehingga mereka tidak lagi jatuh dalam dunia-dunia yang jahat, kedagingan mereka Tuhan. Mereka menguduskan dirinya sampai mereka menerima perjamuan Bapa. Wah, terima kasih. Terima kasih.
Dirikan muka belakang setiap sudut lapas ini. Tuhan Yesus, ada urapan, ada Engkau di sini Tuhan. Segala kegelapan akan sirna, akan kalah dengan terang Tuhan yang bersinar-sinar dalam anak-anak tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para lapas. Tuhan berikan hikmat baginya untuk memimpin lapas ini Tuhan, sehingga lapas ini boleh sejahtera Tuhan. Juga kami berdoa untuk membina rohani di tempat ini Ibu Helena ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesejahteraan di dalam kehidupannya, berkati keluarganya, anak-anaknya, Engkau berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan Engkau pakai Ibu Helena dalam kejujuran, Engkau pakai Ibu Helena dalam hati yang takut akan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memerintah. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak di sini yang melayani, baik pendoa syafaat, baik pemusik, baik singer, WL, Tuhan, baik semua yang menyampaikan epistel dan sampai di tempat ini Tuhan. Ajarkan mereka merendahkan, jauhkan kesombongan di hati mereka, jauhkan hati yang keras Tuhan, jauhkan semua sehingga gereja ini Tuhan mencerminkan cahaya kemuliaan Tuhan, tidak mempermalukan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keuangan dalam gereja ini Tuhan Yesus. Kami percaya siapapun yang menabur dalam persembahan gereja ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami percaya gereja ini tidak akan kekurangan Tuhan. Uang yang dipakai adalah uang untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Memberkati Engkau Tuhan Yesus dengan segala kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Kami akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga, berikanlah kami hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni kesalahan kami, dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari karena Engkau yang dan kuasa dan kemuliaan sampai Kau bagi berdiri, arahkanlah hatimu saudaraku, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.